Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita misteri reading ya, seperti biasa sebelum reading kita ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kita pakai protection ya. Menjelang gerhana matahari tanggal 29 nanti, kita perbanyak proteksinya ya. Aduh, apa ini? Supaya selalu terjaga dari energi-energi negatif atau efek dari gerhana matahari. Karena bulan Maret ini termasuk bulan yang berat. Full moon-nya ada, eclipse lunarnya juga ada, gerhana bulannya juga ada, bukan full moon mah tiap bulan ada ya. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, ngasih tips, ngasih thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekepun. Disclaimer dikit biar nggak gagal paham. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapinya. Karena ini readingan general kolektif banyak orang, ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk spiritual juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Oh iya, buat kalian yang mau pesan red diffuser khusus gerhana matahari, ini keluarnya cuma pada saat gerhana, jadi tanggal 29 Maret di tahun ini sama 21 September. Aku nggak jual itu kalau tidak gerhana atau minimal hamin 1 bulan sebelum gerhana ya. Jadi memang terbatas produknya. Itu buatan aku, Silakan baca sendiri keterangannya, jelas nggak sih? Gue mau promo dulu nih sebelum reading. Silakan di pause buat baca. Oke, kita lanjut ya. Konektor antara kamu sama dia di sini ada Six of Pentacles. Hubungannya balance, tapi lelah. Hubungannya balance, stabil, 3-3, seimbang, balance. Tapi balance-nya ini harus pakai landasan benefit, feedback, atau kontribusi, atau kayak apa yang diberikan maka kamu mendapatkan, seperti itu. Kamu memberikan perhatian, ketulusan, dan lain-lain, maka kamu akan mendapatkan perhatian dia. Tapi jika kamu tidak bisa memberikan sesuatu atau salah satunya, maka hubungan ini akan menjadi sesuatu yang hambar atau bahkan menghilang ya. Oke, energi dia sini ada justice, sedang mempertimbangkan decision, tindakan, keputusan yang ingin dia lakukan, tapi tidak ingin tergesa-gesa supaya tidak salah langkah atau tidak salah mengambil sikap ya. Kemudian di sini ada Six of Swords, sedang berupaya untuk bertransformasi, membalancing dirinya, bertransformasi menjadi seseorang yang sesuai dengan pengharapan dia, karena hampir setiap orang di muka bumi ini pasti berharap yang baik-baik aja buat dirinya. Kemudian di sini ada Knight of Pentacles ya, aku lihat lagi defensif, ada shield, lagi membatasi diri atau dalam situasi kayak lagi belum berani untuk maju. Ada planning-planning yang ingin dia lakukan maju pun masih dia tahan karena tadi masih dalam situasi pertimbangan. Sebagian dari mereka juga lagi banyak berfokus dengan Pentacle, artinya dengan cuan atau finansial.
Energi kalian di sini ada Three of Cup, ada energi keinginan untuk bertemu dengan seseorang. Masih ada energi penasaran dan masih ada yang mengharapkan union, renewal, kembali lagi. Aku nggak tahu itu di kubu mana, kubu halukah, kubu kepokah. Kemudian ada Page of Swords, ya tapi walaupun ada keinginan untuk renewal, union, bertemu, tapi bukan berarti kamu pengen gujuk-gujuk yang maju. Kamu lebih banyak memilih untuk defensif dan bertahan. Artinya kayak kamu menunggu aja gitu ya. Kalau memang misalnya dia yang ingin memperbaiki, ya datang. Misalnya dia memang masih cinta, ya datang renewal. Kamu memang masih terima dia, masih bisalah katakan memberikan pintu maaf kamu ke dia. Tapi bukan berarti kamu yang mengupayakan. So yang terjadi ya kalian sama-sama silent treatment lah di sini. Two of Cup, ya, ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan, ingin kamu sampaikan, entah ini sebuah validasi atau sebuah pengharapan atau niat-niat lainnya terhadap seseorang tersebut. Oke, kita lihat lagi hubungan kamu sama dia itu kayak apa aja sih yang pernah atau sedang terjadi. Mencabut ya kartu gaban ini. Kartu gaban itu kan ya, ini ada bucket cinta yang bergelora. Wah, ada lily, kemudian ada ship, kemudian di sini ada the star, kemudian ada mice, arctic push. Bottom of the deck-nya ada bear, hubungan yang berat, beban, terisolasi, walaupun bebas, bisa memandang luas, tapi ada yang terkurung, terpenjara, terisolasi sendiri, entah ini secara perasaan ataupun secara badan. Oke, bucket hubungannya penuh dengan passion, chemistry-nya banyak, tapi cuman batasannya mungkin bond chemistry, ikatan yang berkaitan dengan ketertarikan fisik, ketertarikan chemistry seksualnya, atau ketertarikan lainnya. Sehingga hubungan ini memang euforianya nggak tanggung-tanggung, ya. Euforianya kalau lagi satu hari berhubungan, ngobrol, maksudnya ya, ngobrol, chatting, atau bertemu, wah bisa yang ada aja bahan untuk diceritakan, ya. Kayak nggak ada matinya, kayak nggak ada habisnya bahan yang ingin kalian bicarakan atau kalian luapkan satu sama lain. Mungkin sampai ada yang sleeping call, video callan sampai ketiduran lagi, sampai besok pagi lagi, mentang-mentang kuotanya banyak pakai wifi misalnya, kayak gitu ya. Euforia yang terjadi besar-besaran dalam hubungan kalian, tapi di awal ya. Lily, ada perbedaan antara kamu dengan dia, bisa jadi perbedaan warna kulit, perbedaan usia, atau perbedaan-perbedaan lainnya. Ya, orangnya lumayan romantis kalau memang masih menjalin hubungan. Orangnya penuh dengan perhatian kalau dia memang sedang ingin memperhatikan. Tapi kalau dia tidak dalam kondisi itu, artinya dia bisa menjadi orang yang berbalik arah 180 derajat. Bisa jadi dingin, bisa jadi kayak, aduh kayak gitu aja kamu gak bisa ngerjain sendiri ya. Jadi ada perbedaan itu, kayak yang awalnya dia memberikan banyak effort, makin hari mulai menyusut effort-effortnya. Ya, ada shift, kalian masih berdealing dengan situasi yang ibaratnya masih berkelana. Ini juga hubungan bebas yang masih kesana kemari atau bebas tanpa keterikatan. Ya, ini juga ada energi yang bisa dikatakan mungkin masih dalam posisi numpang singgah karena masih pingin mencari atau masih pingin mengarungi dermaga demi dermaga lainnya sampai menemukan yang tepat. Kemudian ada the star, nih hubungan yang penuh dengan doa dan pengharapan. Artinya sama dia itu banyak doanya. Berdoa supaya langgeng, berdoa supaya dia berubah, berdoa supaya gini dan gitu. Ada mice, ada beberapa juga yang berkaitan dengan trust issue, ya.
Ini trust isunya sangat mengganggu pikiran kamu. Ini juga ada yang memanfaatkan secara materi atau kalian berdealing sama seseorang yang materialistis. Artinya banyak yang digerogotin dari kamu atau banyak yang diporotin juga di sini. Itu dia. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di sini ada Five of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Five of One, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada The Star, Aquarius. Wah, The Star jatuh di bawah The Star. Oke, kemudian di sini ada Five of Pentacles. Apa ini? Triple 5. 5. Virgo, Taurus, Capricorn, hubungannya nggak stabil, hubungannya nggak balance antara kamu sama dia, timpang sebelah, berat sebelah, ya. Five of Cup di sini, ini tentang penantian, kamu kecewa dengan janji-janji yang dia berikan. Katakanlah dia punya 5 janji sama kamu. Janji pertama udah nggak jadi, janji kedua hilang, janji ketiga di PHP. Ini kamu kayak masih mengharap ada 2 janji lagi, tapi sepertinya energinya udah di ghosting. Atau ada ibaratnya jedah atau jarak antara kamu sama dia. Artinya banyak pengharapan-pengharapan yang dia berikan, tapi nggak satupun yang, atau belum satupun yang terrealisasi. Atau kalaupun ada yang terrealisasi, tapi batasannya bukan itu yang kamu inginkan gitu. Ya, yang kamu inginkan itu lebih daripada sekedar itu, apapun itu. Selalu terjadi konflik, pertengkaran, ya. Dan ini menggiring kepada konflik batin dalam diri kamu, kayak kamu mulai merasa bahwa hubungan yang sehat itu kok kayak berantem-berantem terus ya. Hubungan yang sehat itu kan nggak seperti ini gitu. Yang kamu mau tuh sebenarnya seperti di awal-awal. Tapi kenapa makin kesini kok kayaknya entah kamu ngerasa dia makin berubah atau memang ini faktor dari sikap satu sama lain akhirnya membuat dia jadi berubah, ya. Karena aku nggak bilang aja dia berubah begitu aja. Pasti kadang-kadang perubahan itu ada pemicunya. Tapi juga bukan berarti menyalahkan kalian. Artinya pemicunya bisa jadi third party, bisa jadi dari keadaan-keadaan lainnya. Terlalu banyak dualitas, beda pemahaman, ya. Katakanlah dia yang berbeda pemahamannya sama kamu, tapi kayak dia sulit. Mungkin kamu bisa downgrade dikit idealisme dalam diri kamu untuk sedikit menyamarkan supaya kamu tidak terlalu terlihat jomplang atau kamu lebih di atas dia. Kamu mencoba downgrade sedikit, tapi dianya nggak mau mengupgrade gitu. Dianya saklek, kayak dia ngerasa bahwa itu idealisme aku, itu jati diri aku. Inilah aku apa adanya. Kamu mau terima, nggak mau ya sudah. Ibaratnya seperti itu. Jadi kayak dia ini sulit untuk dinasehatin. Boro-boro lah mau dinasehatin ya. Ibaratnya kayak mau dikasih apa ya, masukan-masukan dikit aja kayak nggak terima. Jadi jatuhnya kayak kamu tuh sok menggurui, kamu tuh sok menasehati, sok tua, sok gini, sok gitu. Itu. Ada lagi memang di sini terjadi perbedaan usia, apalagi kalau misalnya berdasarkan usia. Jangan mentang-mentang kamu usianya lebih gini, kamu bisa ngatur-ngatur aku. Jadi banyak sekali penolakan-penolakan yang dia lakukan dalam koneksi kalian. Itu, ya. Ada Page of Swords nih, ada yang defensif. Gampang ngambek, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit blokir, nanti buka lagi blokir, blok unblock sampai goblok gitu kan. Ya. Kalau ngambek itu kayak nggak mikir panjang gitu.
Tapi nanti kalau sudah sadar, baik lagi. Jadi artinya kalian mungkin berdealing sama seseorang yang masih childish, masih kekanak-kanakan, ya. Entah ini memang usianya yang masih kekanak-kanakan, atau walaupun usianya udah dewasa, udah tua, tapi kelakuannya kayak anak-anak. Sulit untuk kamu mengerti sama dia. Kamu belok ke kiri, belok ke kanan, putar, jungkir, balik, segala macam kayak nggak ketemu. Nih orang maunya gimana? Sulit memahami diri dia. Itu ya. The Star nih. Masih orang yang mengejar pencapaian, target, masih ingin di puncak, masih ingin ketenaran, masih ingin terkenal di lingkungannya, di kalangannya, atau di sosial media. Kamu sama dia tuh ibarat bumi dan langit, terlalu banyak perbedaan antara kamu sama dia. Pikir sendiri aja perbedaannya apa. Ibaratnya kalian juga udah dapat sign dari semesta tentang red flag hubungan ini, tapi tetap dijalanin. Kenapa? Ya gitu Mi, ditinggalin sayang, gak ditinggalin sakit. Jadi sulit. Ya, kemudian sini ada Five of Pentacles, nih dia. Energi sudah ditinggalkan. Ada yang tutup buku. Ini juga energi ketidakstabilan masalah finansial, ya. Apakah memang hubungan kamu sama dia sangat berpengaruh pada keinginan-keinginan yang berkaitan dengan materi? Itu dia gambaran hubungan kalian. Kita lihat lagi. Oke, di sini ada Eight of Cup, udah minggat, ada kabar. Kemudian di sini ada High Priestess, kemudian ada The Empress. Ini Cancer, Scorpio, Pisces ya. Kemudian ada Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Seven of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck, energi kamu di sini ada Three of Wands. Masih suka stalking dia kah? Mengamati dia kah? Masih suka mencari tahu gimana kabarnya, gimana keadaannya? Atau jangan-jangan ada yang masih mengamati karena berharap sesuatu yang tidak-tidak terjadi pada diri dia. Artinya pengamatan ini tergantung dari kebutuhan kalian masing-masing. Ya. Aku lihat di sini sebenarnya ada niat baik dalam diri dia terhadap hubungan kalian. Mungkin ini di awalnya ya. Namanya setiap orang ketika menjalin hubungan di awal pasti pengennya baik-baik. Gak ada yang pengen langsung berantem. Gak ada yang pengen langsung memanfaatkan. Pasti dia lihat dulu potensi-potensinya seperti apa. Niat dia baik di awal. Pengen punya hubungan yang stabil. Pengen punya hubungan yang solid. Ya, ingin bertransformasi sama kamu. Artinya mungkin dia ketemu sama kamu pun dia ada upaya ingin move on. Ada upaya ingin meninggalkan sesuatu yang ada di belakang dia yang toksik. Dia seperti memang ketika bertemu sama kamu tuh seperti kayak punya pengharapan bahwa ketika ketemu sama kamu kayaknya udah deh, aku pengen baik-baik aja nih, aku pengen tulus sama kamu, misalnya sama ai-ainya mami, aku pengen bahagia sama ai-ai mami karena dia ngerasa nyaman sama kamu di sini. Dia ngerasa bahagia, merasa terpenuhi, merasa diayomi juga. Ya, ini banyak yang single parent di sini, perbedaannya juga sama seseorang atau ya katakanlah salah satu sudah memiliki pasangan juga ya. Tapi paling banyak energi mengayomi dari yang mungkin saja tadi sudah single parent atau yang sudah berkeluarga. Kalau ini hubungannya third party. Jadi kayak dia memang niat di awal itu tulus, tapi nggak tahu kenapa ya. Karena sini ada Four of Swords, ngerasa bahwa hubungan ini kayak stuck. Bahwa hubungan ini kayak let it flow, tapi kayak nggak ada ujungnya. Ditambah lagi ya, ditambah lagi tentang keinginan-keinginan pribadi, harapan-harapan dia ataupun harapan-harapan kamu yang mungkin agak kurang sinkron pada akhirnya ya, membuat hubungan kalian berkonflik atau membuat hubungan kalian sampai sekarang mungkin tidak ada kejelasan. Jadi walaupun niatnya baik di sini, tapi kalau aku lihat ada energi kayak sesuatu yang sudah terjadi itu membuat dia kayak ngerasa malu. Jadi kalaupun dia punya niat baik, tapi sudah terlanjur nih kejadian apa nih konflik atau yang di atas tadi dengan sifat atau kelakuan dia, itu membuat dia akhirnya memilih kayak udah deh, aku diam aja dulu atau aku menarik diri aja dulu. Nggak bisa menentukan pilihan sikap dalam diri dia untuk mengambil keputusan tadi. Kenapa? Lagi menghitung dosa-dosanya atau menghitung kesalahan-kesalahannya. Ada penyesalan dalam diri dia, ada di sini, ya.
Ini lagi banyak overthinking juga, lagi banyak mager-mageran, malas. Ya, kalau aku lihat banyak berdoa, banyak berharap kepada semesta, let it flow, mengalir, tapi juga kayak ya udah batasannya cuma di batasan doa gitu. Kadang-kadang kan kalian ini juga ada beberapa ya, nggak semua, ada yang naif. Dalam readingan terlihat, oh katanya mau datang kok gini, kok katanya perasaannya ada cinta, ada nyesel, tapi kok nggak nongol. Banyak, mami aja juga pernah nyesel sama seseorang, tapi nggak mungkin mami gujuk-gujuk, wah ya aku nyesel sama kau, kan nggak mungkin gitu ya. Ada orang-orang yang memiliki penyesalan atau apa, cukup dia diamin aja. Cukup mungkin ya, katakanlah dia minta pengampunan dosa sama Tuhannya, atau dengan versi-versinya dia. Itu ya, jadi ini kalau aku lihat sebenarnya niatnya baik sama kamu. Bahkan sebenarnya ada keinginan untuk baikan lagi atau baik lagi sama kamu, tapi udah terlanjur kadung gitu. Terlanjur sesuatu yang sudah terjadi itu membuat dia kayak nggak berani untuk berhadapan sama kamu, atau nggak berani melakukan tindakan-tindakan lainnya atau effort-effort lainnya. Gitu ayahku. Ini kayaknya ribet bikin temanya nih, apa ya? Nanti aku, tapi sih yang terlihat gini ya, sebenarnya niat dia sebenarnya baik sama kamu, tapi terlanjur nih sesuatu sudah terjadi antara kamu sama dia yang membuat dia malu. Nanti aku rapihin gitu. Ya. Oke, kita lihat dulu ya niat baik dia tuh apa sama kamu. Lah, hujan ay. Niat baiknya sama kamu tuh apa? Oke, di sini ada High Priestess. Tuh ada 2 High Priestess. Niat baiknya apa kepada kamu? Kemudian ada Knight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Niat baiknya sama kamu di sini High Priestess. Ada yang sampai punya rencana ketika baru menjalin hubungan sama kamu tuh sudah sampai ke titik, aduh nih kayaknya aku pingin nikah deh sama dia, atau aku pingin bersama dia dalam jangka waktu yang lama, kalau bisa sampai tua, sampai mati. Ya, niat baiknya seperti itu. Aku ngerasa sudah yakin, aku ngerasa sudah pas nih sama orang ini. Seperti itu. Karena di sini ada Knight of Cup, ingin memberikan banyak pengharapan, ingin banyak memberikan kasih sayang, perhatian, tapi juga ibaratnya nanti dulu, jangan buru-buru gitu. Aku juga punya situasi di mana harus menentukan sikap ataupun pilihan. Ya, jadi artinya dia pengen memberikan kasih sayang sama kamu, tapi diam-diam dia ingin menyelesaikan apa sih yang menjadi permasalahan di belakangnya, tapi mungkin ini udah telanjur ketahuan atau kebongkar, ya. Mungkin dia sebenarnya ketika bertemu sama kamu sudah meyakinkan diri untuk menentukan sikap ataupun pilihan. Misalnya antara kamu sama yang lain, atau antara situasi sama kamu sama situasi yang lain. Tapi sepertinya ini terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka, akhirnya berubah haluan. Ya, niat baiknya sama kamu di sini memang benar-benar ingin memproteksi kamu. Tanpa sepengetahuan kamu, mungkin dia diam-diam ada memperhatikan kamu atau menjaga kamu, bahkan mungkin berdoa sama kamu, mendoakan kamu, ya. Mungkin kamu nggak lihat di suatu tempat dia diam-diam memperhatikan kamu, ya, atau dia stalking kamu hanya untuk melihat bahwa kamu tuh baik-baik saja, ya. Artinya dia memantau kamu atau menjaga kamu secara diam-diam, entah itu secara harfiah ataupun secara melalui doa tadi. Niat baik dia ke kamu di sini kayak ingin menghabiskan atau mengakhiri yang namanya konflik-konflik antara kamu sama dia, kayak ingin dilepas-lepaskan gitu. Sempat mengalami fase di mana dia benar-benar ingin berubah.
Mungkin terjadi konflik pertama atau dua kali, kayak dia masih mencoba untuk merubah dirinya gitu. Aku kayaknya nggak boleh lagi deh kasar-kasar, aku nggak boleh lagi deh ego-ego segala macam seperti itu. Ada niat baik dalam diri dia melakukan suatu perubahan sikap dalam karakternya dia. Niat baiknya ke kamu ingin memberikan loyalitas. Ada guguk. Ya, simbol anjing itu adalah tentang loyalitas. Ingin memberikan kamu cahaya, secercah cahaya, atau ingin memberikan perhatian-perhatian dia kepada kamu seperti yang kamu inginkan. Cuman aku nggak bahas di sini apapun yang sudah terjadi antara kamu sama dia tadi, ya. Karena di sini kita membahas tentang niat baik dia sama kamu seperti apa. Itu, ya. Oke, kita cek perasaan dia ya. Kemudian sini ada Six of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Perasaan dia ke kamu. Kita lihat perasaan dia ke kamu dan apa sih yang membuat dia malu ya, atau membuat dia malu dulu. Si Mami juga galau. Perasaan dia ke kamu dulu ya, nanti baru kita lihat apa sih yang membuat dia merasa malu. Ini apa sih tadi? Jadi lupa. Chariot, Cancer. Kemudian di sini ada Nine of Pentacles. Nah, kalian silent treatment nih, banyakan. Ya, kalau yang lagi nggak silent treatment, ya udah, ini nggak masuk energinya ke kamu, nggak risoles ya. Kemudian di sini ada Two of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Ten of Wands. Perasaannya ke kamu di sini kalau aku lihat dengan Six of Pentacles sebenarnya lagi menunggu, ya. Masih mengenang kamu, ada foto kamu yang dia masih suka pajang atau masih suka dia lihat. Tapi dia posisinya menunggu. Dia berharap kamu yang memulai. Dia berharap kamu yang membuka pembicaraan mungkin atau membuka hal-hal lainnya. Ya, The Chariot sebenarnya perasaannya pingin datang, ya. The Chariot ini sebenarnya kan kartu kuda yang bergerak cepat, tapi di sini diam di tempat. Artinya kayak masih mempertimbangkan dulu, tapi sebenarnya ada gregetnya dalam diri dia, misalnya ingin terkoneksi sama kamu atau pengen cepat-cepat lah terjadi komunikasi lagi. Ya, perasaannya ke kamu di sini dengan Nine of Pentacles, dia nyaman, dia damai, dia tenang, dia tahu kamu orang yang bisa memberikan support banyak kepada diri dia, baik itu support materi ataupun support motivasi atau support lainnya. Menunggu lagi di sini, kamu yang datang dulu. Ya. Kemudian perasaannya ke kamu di sini tenggelam, merasa kesepian, merasa diasingkan. Seperti kayak dia merasa benar-benar sudah jauh dari kamu, ya. Benar-benar juga ada perasaan beban yang sedang dia pikul dalam pikiran dia terhadap koneksinya sama kamu. Ya mungkin tentang kemarahan yang masih kamu simpan. Kemudian ada Two of Pentacles, perasaannya ke kamu masih juggling untuk menentukan sikap dan pilihan dia apa sih yang harus dia lakukan sebenarnya dalam kondisi hubungan kalian seperti saat ini. Itu ya. Oke, kita lihat ya, apa sih yang membuat dia malu sama kamu. Yang membuat dia malu sama kamu di sini ada Seven of Swords, karena pernah memanipulasi kamu, Gemini, Libra, Aquarius. Karena pernah bermain strategi sama kamu. Kemudian di sini ada Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Mudah-mudahan backsoundnya nggak mengganggu ya, nanggung dikit lagi. Padahal aku mau reading zodiak nih, 3 lagi. Kemudian sini ada Devil, Capricorn. Kemudian sini ada Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian sini ada Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Apa sih yang membuat dia malu sama kamu tadi ya? Karena sudah manipulatif. Sudah memanipulasi kamu, keadaannya sama hubungan kalian. Banyak bohong-bohongnya, banyak yang dia tutupin, banyak yang dia sembunyikan, banyak juga yang dia ambil. Jadi dia malu. Kemudian ada Three of Wands, dia malu membuat kamu seperti berada di roller coaster atau membuat kamu terjebak dengan circle tanpa kejelasan. Ya. Kemudian di sini ada Devil, dia malu bahwa selama ini cuman hasrat aja yang dia pikirin, ya.
Atau cuma keinginan-keinginan dia, adiksi-adiksi dia, obsesi dia, posesifnya dia, atau controllingnya dia aja yang dia pikirkan tanpa memikirkan apa yang kamu inginkan. Ya, yang bikin dia malu karena pernah mengghosting kamu, pernah meninggalkan kamu begitu saja tanpa kejelasan. Terus yang bikin dia malu adalah di sini dengan Four of Cups, ya, nggak bisa menentukan sikap ataupun pilihan. Atau juga gambarannya kayak yang bikin dia malu mungkin sempat menjelek-jelekan kamu kepada temannya, atau pernah merendahkan kamu, ya, atau hubungan kamu sama dia pernah disebarluaskan atau diceritakan lah, sehingga mungkin salah satu teman mutualnya kalian atau teman yang saling kenal ini memandang kamu itu kayak seolah-olah apa yang dia sampaikan itu, ya. Oke, bottom of the deck energi dia di sini ada Queen of Swords, lagi overthinking, lagi membatasi diri. Ya, itu dia, defensifnya kuat sekali. Belum terlihat ada pergerakan sih, ya tadi malunya masih gede ay. Oke, kita lihat. Kalau yang udah lama sama aku reading tahu, karena atap di tempat aku ini mika di atasnya, jadi kalau suara hujan ini soalnya bening biar masuk cahaya. Ada Cancer, tapi kalau hujan berisik. Libra, Aquarius, Gemini, Virgo, Sagittarius. Bottom of the deck, Pisces. Oke, kita lihat inisial nama. Ada K, ada S, ada H, ada O, ada B, ada G, ada I, ada D, ada Q, Y, M, C. Bottom of the deck-nya P. Ada 6, 25, 3, 5, 21, 22, 15, 8, 9, 1. Bottom of the deck 2. Kita baca buku masih tentang sabar paling dalam. Kita masuk bab baru. Percayalah, suatu saat kamu akan menertawakan patah hati yang kamu lalui hari ini. Lalu berterima kasihlah kepada dunia bahwa luka yang kau lalui kemarin telah menuntunmu untuk membuka pintu yang bernama kuat, hingga kau menyusuri ruang akan kau sebut kebahagiaan. Itu dia readingan kita malam ini. Aku semua, aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Bye.